Lagi pula kau tidak membuatmu mengkhianatiku. Tolong. Berhenti. Kini, cepatlah tolong aku. Kini. Kau memang benar-benar terhadap wanita ini. Sangatlah tulus ya? Dia sudah bersikap seperti itu padamu. Jangan salah paham. Dia hanya sepatu usang yang kubuang saja. Lalu kau datang untuk apa? Meskipun dia sepatu usang yang kubuang. Tapi aku tidak akan memberikannya. Orang lain juga tidak boleh merebutnya. Telapak tangan yang kejam. Wang Hao, kau memang licik. Ternyata kau pembunuh ayahku. Tak tertandingi. Ya, aku pasti akan membalaskan dendamu. Kini, dia masih berani datang. Ayo, kita tanda tangani perjanjian cerai. Murong Ying, kau bersekongkol dengan orang luar, dan masih ingin mengambil harta warisan. Tidak mungkin. Jangan sobek. Pukuli sampai mati. Apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Cepat, cepat kerjakan. Tuan. Surgakah ini? Tuan, Tuan. Tuan. Saya akan memijat pundak Tuan. Tuan, saya akan memijat kaki Tuan. Siapa kau sebenarnya? Kami adalah pembantu pribadimu. Yang tiada duanya di dunia. Yang tak tertandingi. Saya Zhang Lanruo. Saya ahli pengobatan. Dan pandai memasak. Tuan jika memilih saya, pasti akan hidup dengan nyaman dan senang. Harum sekali. Saya Liu Xi, ahlinya ilmu bela diri. Tuanku, jika memilihku, tuanku tidak akan pernah terluka lagi. Luar biasa. Saya Xia Waning. Saya ahli dalam manajemen investasi. Jika tuan memilihku, aku pasti akan kaya raya. Kini. Pelaku pembunuhan ayahmu sudah ditemukan? Dewa, aku leluhurmu. Kakek-kakek ini, bagaimana bisa kau menghinaku? Aku menyuruh mereka membantumu menemukan pelakunya. Kau tidak akan mampu melawan mereka. Jiwa naga ini dapat membantumu membangkitkan garis keturunan naga surgawi. Segera balas dendamlah. Baiklah. Tak tertandingi. Bos memerintahkan untuk membunuh dia. Berbaringlah kembali. Tuan. Badai. Benar-benar ada 3 orang Storm. Serang mereka. Tuan, perintah diterima. Terlalu berdarah ini. Tuan. Tuan Qin telah meninggal. Mulai sekarang grup Qin. Kau harus mendukungku. Aku harus mengajarimu dengan baik. Mengajari apa? Ibuku. Pelajaran seperti ini perlu sering diulang. Ya ampun. Tuan, apakah kau suka pakaian ini? Suka sih suka. Tapi les tambahan. Tidak perlu berpakaian seperti ini kan? Tentu saja perlu. Tak tertandingi. Tuan. Ada? Tuan. Kenapa kamu mimisan? Tuan, kau gelisah sekali. Sepertinya kau akan kehilangan kendali. Lagi-lagi apa ini? Menyembuhkan luka. Tuan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sakit. Itu kekuatan naga yang membantumu memperbaiki luka. Sabarlah sedikit. Aku sangat kedinginan. Harusnya memang dingin.
Aku sedang membantumu menghangatkan tubuhmu. Aku sangat kedinginan. Jangan bergerak-gerak. Aku kedinginan. Aku akan membantumu menghangatkan tubuhmu. Dingin sekali. Aku sangat kedinginan. Tak tertandingi. Apa latihan yang kalian lakukan ini? Tuan, ini hanya pemanasan. Untuk membantu Tuan meregangkan otot dan tulang. Tuan. Tuan, mengapa Tuan malas? Bangun, kakimu. Kalian berdua keluarlah. Aku harus mengobati luka Tuan. Ini. Tuan, izinkan saya memandikan Anda. Mandi. Baiklah, menunggu ya, cepat ya. Tak tertandingi. Ibu. Jangan khawatir Tuan, ibu saya diculik oleh Wang Hao. Apa? Ada yang berani menculik ibu Tuan? Mari kita cari dia untuk meminta pertanggungjawabannya. Ayo, ayo. Hari ini saya mewakili Tuan Qin terlebih dahulu. Untuk meminta maaf kepada kalian semua. Meminta maaf untuk apa? Mungkin kalian belum tahu. Penyebab kematian Tuan Qin. Nyonya muda. Silakan ceritakan pada mereka semua. Tentang apa yang telah dilakukan oleh ayah mertuaku. Itu benar-benar keterlaluan. Aku tidak bisa mengatakannya. Lebih baik kau yang mengatakannya. Tuan Qin. Secara sepihak telah menggelapkan dana perusahaan. Untuk berinvestasi di perusahaan internet Feilong. Akibatnya, semuanya sia-sia. Dia memilih untuk bunuh diri untuk menghindari hukuman hukum. Pada akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Wang Hao. Kau mengarang cerita. Bukankah ini anak bodoh keluarga Qin? Pergi kau. Wang Hao. Siapapun yang berani tidak hormat kepada bos saya, akan dibunuh tanpa ampun. Hadapi aku, Qin Yi. Tak tertandingi. Hari ini adalah rapat pimpinan perusahaan. Kau tidak mau membuat masalah, kan? Lepaskan dia. Jangan percaya omong kosong Wang Hao. Ayahku orangnya jujur. Tidak mungkin menggelapkan harta perusahaan. Kalian percaya padaku. Atau percaya pada orang bodoh di depan kalian ini? Hadirin sekalian, Direktur Qin muda sekarang sudah sepenuhnya pulih. Jangan hanya mendengarkan kata-kata sepihak dari Wang Hao. Benar kata Tuan Wang. Tuan Qin memang menggelapkan aset perusahaan. Sampai habis tak bersisa. Seandainya Tuan Wang tidak menutupi kerugian itu, mungkin perusahaan sudah bangkrut. Jangan bicara omong kosong, Murong Ying. Kau sekelompok dengan Wang Hao. Kau telah menyakiti keluargaku. Kau benar-benar bercanda. Tuan Wang dan keluarga Qin kita adalah sahabat karib turun-temurun. Bagaimana mungkin dia akan menyakiti kalian? Wang Hao, kau bilang Tuan Qin menggelapkan aset perusahaan. Apakah kau punya bukti? Song Tiancheng. Tunjukkan pada mereka. Saya adalah Direktur Keuangan Grup. Yang saya pegang ini adalah bukti bahwa Tuan Qin menggelapkan aset. Boleh saya lihat? Buku rekening ini ada masalahnya. Tak tertandingi. Ada masalah. Secepat itu sudah melihat masalahnya? Ini mudah bagiku. Wang Hao bilang dia sudah menguasai bukti. Ayahmu menggelapkan aset perusahaan. Dia tidak berani mengarang cerita seperti itu. Pasti dia sudah punya buku catatan detail. Bukankah ini Tuan Song? Anda? Baru saja bertemu pagi ini. Kau tidak ingat padaku? Ingat. Benci. Wanginya harum? Saya adalah ahli manajemen investasi. Pertanyaan seperti ini mudah bagiku. Buku pembukuan ini bermasalah. Ayahku selalu bertindak hati-hati. Dia selalu berinvestasi di sektor ekonomi real. Tidak pernah berinvestasi di industri baru. Kali ini dia menggelapkan uang perusahaan. Untuk berinvestasi di perusahaan internet, Feilong. Ini pasti ada yang tidak beres.
Aku curiga pembukuan perusahaan telah dimanipulasi. Tak tertandingi. Tuan Muda Qin, jangan menuduhku tanpa bukti. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan kecurangan pada buku catatan? Yang kukatakan tadi hanyalah kecurigaan. Aku tidak menyebut nama siapapun. Kenapa kau yang merasa dituduh? Apakah aku menyebut namamu? Lihat semua orang. Ada sidik jari Tuan Qin di dokumen ini. Sidik jari mana mungkin dipalsukan? Dokumen ini ditandatangani pada tanggal 5 Juni. Keesokan harinya, tanggal 6 Juni. Harga saham perusahaan anjlok. Tuan Qin tidak tahan lagi. Tentu saja dia bunuh diri dengan minum racun. Kau mengarang cerita. Aku tidak berbohong. Dia meninggal pada tanggal 4 Juni. Qin Yi, kau mengada-ada. Tak tertandingi. Apa buktinya kau mengatakan itu? Kemarin malam. Dia sama sekali tidak meninggal karena keracunan, melainkan dibunuh dengan jurus telapak tangan. Kau mengada-ada. Jika Tuan Qi benar-benar dibunuh. Tapi di tubuhnya, mengapa tidak ada bekas luka sedikit pun? Karena dia terkena telapak tangan hitam. Telapak tangan hitam. Orang yang terkena telapak tangan hitam. Dari luar tidak terlihat apa-apa, tapi hatinya sudah hancur berkeping-keping. Pelaku memasukkan racun ke dalam tubuh ayahku, menciptakan ilusi kematiannya pada tanggal 6 Juni. Yang mengerikan itu. Meskipun aku percaya apa yang kau katakan, ayahmu keracunan apa? Tangan hitam. Tapi ini tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak menggelapkan aset perusahaan, kan? Benar. Alasanmu terlalu dipaksakan. Song Tiancheng. Kau bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Semua orang lihat. Tak tertandingi. Ciri khas dari telapak tangan jahat ini adalah barulah akan memasukkan energi hitam ke dalam telapak tangan pihak lain. Song Tiancheng, apalagi yang ingin kau katakan? Ampuni Tuan Muda, ampuni saya. Aku tahu kau bukanlah dalang sebenarnya. Siapa dalang sebenarnya? Katakan. Aku akan mengampunimu. Tidak, tidak ada dalang di balik ini. Tidak mau bicara, ya? Song Tiancheng, cepat katakan. Siapa sebenarnya dalang di balik ini? Song Tiancheng. Dalang di balik ini sudah ditemukan. Song Tiancheng juga bunuh diri karena takut akan hukuman. Kita bisa dibilang sudah memberi penjelasan pada arwah Tuan Qin di surga. Tuan Muda Qin, hari ini berkatmu. Wang Hao, kau berakting denganku, ya? Kau dalang sesungguhnya di balik ini semua. Tak tertandingi. Jangan asal bicara. Wang Hao adalah sahabat karib keluarga Qin kita. Tidak mungkin dia akan menyakiti keluarga Qin kita. Kau tidak berhak bicara di sini. Jangan kira aku tidak tahu. Kemarin kalian menyerbu rumahku dan membawa pergi ibuku. Katakan di mana kalian menyembunyikannya. Tuan Muda Qin. Tadi aku pikir kau sudah sembuh. Sekarang kulihat sepertinya masih bodoh saja. Kau mau bicara atau tidak? Karena inilah. Lihatlah semua orang. Setiap kali Tuan Muda Qin kambuh, dia akan selalu menunjukkan kecenderungan kekerasan. Ibumu benar-benar tidak tahan lagi. Ia mengalami gangguan jiwa. Kali ini kita akan menyelamatkannya. Omong kosong. Bos. Bos. Bos, jangan gegabah. Kita kembali dan memikirkannya baik-baik. Ku beritahu kalian. Jika ibuku sampai terluka sedikit pun, akan kubuat kalian berdua ikut dikubur bersamanya. Tuan Qin, jangan lupa minum obatmu. Tak tertandingi. Kita harus menemukan cara untuk menemukan ibuku. Nyonya Qin pasti disembunyikan oleh Wang Hao dan Murong Ying. Wang Hao tidak mudah ditangani. Saya sarankan untuk mulai dari Murong Ying. Adik. Kau dan Wang Hao sudah mendapatkan kendali atas grup Qin? Sudah, memang sudah.
Tapi kini anak itu, entah kenapa, dia bahkan sudah mempelajari ilmu silat tingkat tinggi. Sekarang aku sangat khawatir dia akan membalas dendam padaku. Tak tertandingi. Ibuku di mana? Adik, ini sudah kapan sih? Cepat katakan padanya. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku sudah bilang Wang Hao akan membunuhku. Qin Yi, meskipun kau membunuhku hari ini, aku tidak akan mengatakannya. Suamiku, ampunilah aku. Kau memang murahan. Apa yang kau beri padaku? Pil pencuci otak yang menusuk hati. Aku salah, ampunilah aku. Berikan penawarnya padaku, tapi aku hanya akan menurut pada bosku. Kalau begitu, lebih baik kau hubungi bosku saja. Suamiku. Berhenti, mantan suamiku. Aku salah. Lihatlah, demi pernikahan kita dulu. Berikan penawarnya padaku. Bukannya tidak bisa. Tapi kau harus memberitahuku. Di mana ibuku? Tak tertandingi. Ibumu dibawa oleh Wang Hao ke Dr. Ding. Kalau begitu, tirukan suara anjing beberapa kali. Baru kuberikan penawarnya kepada kalian. Gup gup gup. Pil ini kok rasanya aneh ya? Bau sekali. Dibuat dari kotoran. Tentu saja baunya menyengat. Suamiku, aku mohon, berikan aku penawarnya yang asli. Sudahlah, kami tidak bercanda lagi. Tadi kalian tidak makan racun. Dadah. Kau. Adik, jangan mengejar. Qin Yi. Tak tertandingi. Tuan Wang, Qin Yi ada di sini. Katakan, ibumu di mana? Ibumu siapa? Aku tahu kau anak buah Wang Hao. Cepat katakan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Belum mau mengaku, ya? Yu-11, patahkan kakinya. Dia majikannya. Berhenti. Datang tepat pada waktunya. Dr. Ding, ibu saya di mana? Tuan Wang sudah memberitahu. Orang yang dia bawa, tanpa izinnya, siapapun tidak boleh membawanya pergi. Jadi, kau bekerja untuknya? Sudah menerima uangnya? Sudah menjadi tanggung jawabku. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan memberikan 2 kali lipat. Berbisnis itu harus jujur. Karena sudah menerima uang Tuan Wang, aku tidak akan menerima uang kalian lagi. Apakah ini disebut jujur? Tentu saja, ini adalah etika kedokteran. Aku akan membayar 4 kali lipat. 10 kali lipat. Tak tertandingi. Qin Yi. Hal ini tidak berguna bagiku. Aku sudah lama meninggalkan nafsu. Kau kira aku akan menggunakan kecantikanku? Hubungi aku. Berhenti. Tuan Muda Qin, Ding bersedia menjadi anjing dan kuda bagimu. Sekarang mau menurut? Ya, silakan Tuan Muda Qin, perintahkan aku. Bawalah aku menemui ibuku. Baik. Silakan ke sini. Ibu. Maaf, aku terlambat. Tidak, tidak apa-apa. Ibu. Ibu tidak ingat aku lagi? Aku anak ibu, Qin Yi. Anakku. Tak tertandingi. Saya. Tuan, tubuh Nyonya tua tidak ada masalah. Tetapi otaknya mengalami rangsangan. Menyebabkan gangguan jiwa yang serius. Masih bisa disembuhkan? Kemampuanku tidak cukup. Ingin menyembuhkan Nyonya tua. Kurasa kita harus menunggu sampai garis keturunan naga langitmu bangkit sepenuhnya. Nak. Ibu,
Kau mengenalku. Nak, siapa ketiga wanita ini? Jangan bilang mereka kekasihmu. Ibu, mereka adalah pembantu saya. Pembantu. Salam hormat untuk nyonya tua. Satu lebih cantik dari yang lain. Anakku, di mana menantu perempuanku? Anakku, lihat, apakah ini menantu perempuanmu, Xiaoying? Memang agak mirip. Xiaoying. Tiada duanya. Ini saja bisa mengenali aku. Mengirim orang sepenting ini untuk mengawasi. Bukan seperti yang kau pikirkan. Lalu bagaimana? Memberitahu suamimu yang baik. Kini, aku datang untuk memberitahu kau kabar buruk. Perusahaan sedang dalam masalah. Kau pikir aku akan percaya? Terserah kau mau percaya atau tidak. Wang Hao menyandera beberapa pemegang saham. Memaksa mereka. Serahkan kendali grup Qin. Apa? Dia sangat berani. Tidak benar, kan? Bukankah kau membantu Wang Hao? Kenapa kau memberitahu aku? Suamiku. Aku tahu aku salah sebelumnya. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku, ya? Lanruo mengantar nyonya tua pulang. Kalian berdua, ikuti aku ke kantor untuk membereskan Wang Hao. Tuan. Tak tertandingi. Wang Youli, Wang Youli. Kau tidak takut mati. Kau tidak takut padaku. Akan membunuh istri dan anak-anakmu? Wang Hao, bunuh saja aku. Berani sekali kau. Papa, tolong aku. Anakku. Wang Hao, kau bajingan. Kau mau menandatanganinya atau tidak? Bunuh saja dia. Aku tanda tangan. Tunggu sebentar. Tunggu kabar dariku. Kalian beberapa orang mau tanda tangan atau tidak? Mau tanda tangan atau tidak? Tak tertandingi. Wang Hao. Tuan Muda Qin tahu kau akan datang. Khusus untukmu telah menyiapkan satu bagian. Jika Anda ingin menjual saham itu, tanda tangani di sini. Tuan Qin, jangan begitu, Tuan Qin. Tuan Qin. Ada apa? Kau membelanya, ya, Tuan Qin. Putriku masih ada di tangannya, Tuan Qin. Wang Hao telah membebaskan orang itu. Mereka sudah menandatangani suratnya. Kau tak perlu bicara. Aku tentu akan membebaskannya. Lalu bagaimana dengan sahamnya? Sahamnya akan kuberikan kembali kepada mereka. Kau pikir mereka berani menerimanya? Lalu kau membeli saham mereka? Apakah kau sudah membayar? Tentu saja sudah. Aku membeli saham mereka. Hampir menghabiskan beberapa ratus juta rupiah. Uangnya juga sudah kubayar. Tanda tangan mereka juga sudah ada. Ini transaksi yang adil. Tak tertandingi. Sekarang grup Qin. Aku yang menentukan. Aku mau menjualnya kepada siapapun yang kuinginkan. Apakah kau keberatan? Tapi, jika kau ingin membelinya kembali, tidak masalah. Baik. Aku beli. Berapa harganya? Tidak mahal. 150 miliar. Mereka jual ke kamu berapa? Kamu jual ke aku 150 miliar. Jangan panik, ya? Berapa harga saham mereka yang kuberi? Tidak penting. Yang penting adalah, saham itu sudah di tanganku. Aku mau menjualnya dengan harga berapapun yang kuinginkan. Baik. Aku tawar 100 miliar. Tidak bisa.
100 miliar terlalu murah. Tapi melihat kamu yang kasihan ini. Kalau kamu tidak mampu membelinya, tidak apa-apa, aku akan menjualnya kepada orang lain saja. Baik. Tunggu aku. Yang tak tertandingi. Yousi, cepat kembali dan lindungi ibuku. Ya, Tuan. Ayo, ikut aku meminjam uang. Meminjam uang kepada siapa? Zhang Longteng dari grup Longteng. Zhang Longteng. Dia adalah bos mafia terbesar di Haicheng. Meminjam uang darinya akan merepotkan, ya? Aku tidak peduli lagi, ayo pergi. Qin Yi benar-benar akan meminjam uang dariku? Ini tidak sesederhana itu, kan? Qin Yi tidak punya pilihan lain. Hati kamu benar-benar jahat. Baiklah. Tuan Zhang. Ada apa? Ada Tuan Qin yang mencari Anda. Suruh dia menunggu dulu. Benci sekali. Tuan Zhang. Tak tertandingi. Sedang sibuk. Tuan Muda Qin. Ayo. Lama tak jumpa. Lagi sibuk ngapain sih akhir-akhir ini? Sibuk saja. Silakan duduk. Ada apa? Tuan Zhang. Bisakah kau meminjamkan aku 50 miliar? Hubungan ayahku dengan ayahmu. Seharusnya kau meminjam uang padaku. Aku seharusnya meminjamkan. Tapi ini 5 miliar. Aku tahu ini bukan jumlah kecil. Aku tidak akan memaksamu untuk meminjamkan padaku. Aku akan memberimu bunga. Berapa yang bisa kau berikan? 1 bulan lagi. Pokok dan bunganya. Akan kubayar 60 miliar kepadamu. 1 bulan. 60 miliar. Bagaimana jika kau tidak bisa membayarnya? Suruh dia yang membayar untukku. Sejujurnya, ku bilang padamu, 60 miliar ini akan saya gunakan untuk membeli kembali saham para pemegang saham lain di Qin Corporation. Jika dalam sebulan aku belum bisa membayarnya, maka aku akan menggadaikan 51% saham Qin Corporation kepadamu. Baiklah, aku akan meminjamkan kepadamu 50 miliar. Tak tertandingi. Tidak menyangka Zhang Longteng itu cukup berprinsip. Bukannya begitu, Tuan? Kurasa ada yang sedikit aneh. Aku baru saja memperhatikan informasi pasar saham. Ternyata Zhang Longteng menjual saham Longteng Group dengan harga rendah. Aku curiga dia dan Wang Hao bersekongkol. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita tukar sasaran? Mereka mengakuisisi grup Qin. Kita akuisisi Longteng Group. Bagus sekali, kau. Ayo. Jika Qin Yi benar-benar mendapatkan pinjamannya, apakah kau akan menjual kembali sahammu kepada mereka? Aku akan jujur padamu. Qin Shi Group sekarang ini hanyalah tempurung kosong. Mengapa aku harus membeli Qin Shi Group? Karena aku ingin Qin Yi membeli kembali saham dengan harga tinggi. Sekarang Qin Yi tidak punya sebanyak itu uang. Dia pasti akan meminjam dari Zhang Longteng. Setelah dia meminjam uang dan membelinya, aku akan langsung menjatuhkan harga saham. Saat itu Qin Yi akan benar-benar jatuh miskin. Benar-benar cerdik. Jangan seperti ini. Tidak baik jika dilihat orang kantor. Tiada duanya. Jangan seperti ini. Tidak baik jika dilihat orang kantor. Ini perusahaan siapa? Siapa yang berani mengatakan hal itu padaku? Sekarang perusahaan ini harus bernama Wang. Tenang saja. Coba aku cium, harum tidak harum hari ini? Sayang, harum sekali hari ini. Jijik. Baru saja disebut namanya, orangnya sudah datang. Bukankah ini Tuan Muda Qin? Uangnya sudah kudapat. Kalau begitu, cepat siapkan kerjasama untuk Tuan Muda Qin. Baik. Hari ini aku datang untuk membeli saham. Tapi, yang kubeli bukanlah saham grup Qin. Yang saya beli adalah saham Longteng Group. Kau ingin membeli saham Longteng Group? Benar. Saya ingin membeli saham Longteng Group. Kau sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Itu saham yang dibeli oleh Zhang Longteng dari grup Longteng, kan? Betul, bukan? Bagaimana kau tahu? Kau tak perlu tahu bagaimana aku mengetahuinya. Tapi Zhang Longteng mendengarkan kata-katamu. Demi mengumpulkan dana untuk mengakuisisi grup Qin.
Dia menjual sebagian sahamnya di grup Longteng dengan harga rendah. Saya yang mengambil alih saham Longteng Group. Bukankah kalian keluarga Qin tidak menginginkannya lagi? Tak tertandingi. Keluarga Qin Group sudah menjadi cangkang kosong. Untuk apa saya menginginkannya? Lebih baik saya mengambil alih Longteng Group yang berkembang pesat. Bukankah itu jauh lebih baik? Keluarga Qin hanyalah tempurung kosong. Saya adalah putra tertua dari grup Qin. Bagaimana mungkin saya tidak tahu kondisi operasional grup Qin? Wang Hao, kau sudah mati. Apa maksudmu? Sekarang saya adalah pemegang saham mayoritas grup Longteng. Bayangkan saja, Zhang Longteng adalah kepala mafia terbesar di kota Hai. Kau pikir dia akan melepaskanmu? Tuan Muda Qin, kumohon jangan lakukan ini padaku. Kau tahu betapa kejamnya dia. Aku akan mati. Mati saja kau. Jangan, Tuan Muda Qin. Grup Qin adalah bisnis keluarga kalian. Bahkan jika kau bisa setuju. Tapi, kepala keluarga kalian juga tidak akan setuju. Benar kan? Baik. Kau telepon Zhang Longteng. Kakak, kau harus menepati janjimu ya. Kalau begitu aku akan menelepon sekarang. Zhang Longteng, kau bajingan. Kakak Teng-Teng, kau menghinaku? Tak tertandingi. Tuan Qin. Kali ini aku menyerah. Tapi karena kita berdua ini ayah tua. Jangan bertindak sekejam itu, ya? Kau sudah mengaku kalah. Maka aku juga tidak bisa membinasakanmu habis-habisan. Baru benar begitu. Begini saja, kembalikan saham Qin Corporation padaku. Lalu akan kuberikan kembali padamu 20% saham dari grup Longteng. Kurasa itu bisa diterima. Tuan Qin, kau agak terlalu serakah. Dengan begitu kau hanya perlu sedikit usaha, dan mendapatkan keuntungan dari grup Longtengku, sebesar 30% saham. Dan juga mengambil alih semua saham Qin Corporation. Kau tidak adil padaku. Apakah kau punya pilihan? Kau harus melakukan ini. Hanya bisa seperti ini. Baik. Kerjasama yang menyenangkan, Tuan Zhang. Tuan Muda Qin. Luar biasa. Sampai jumpa lagi. Tuan Zhang. Ada satu rahasia lagi yang lupa kukatakan padamu. Chip yang dikembangkan grup Qin telah mengalami kemajuan yang pesat. Grup Qin saat ini lebih berharga daripada sebelumnya. Bagus sekali. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kak, aku juga baru tahu. Selamat. Selamat. Bagaimana? Aku dan Wang Hao berakting cukup bagus, bukan? Kakak. Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Kau aktor yang hebat juga ya. Wang Hao. Aku akan membunuhmu. Tak tertandingi. Aku akan membunuhmu. Kau mau membunuhnya? Terserah kau. Jangan berdarah-darah di perusahaan saya. Membersihkan darah itu merepotkan. Nanti aku akan bereskanmu. Bukan, Kak. Aku benar-benar tidak tahu dia. Tuan Qin, kau ingin membunuhku ya? Tuan Zhang. Tuan. Strategi adu domba Anda sangat bagus. Kali ini, Zhang Longteng pasti akan membunuh Wang Hao. Benar, chip baru yang dikembangkan oleh grup Qin. Apakah benar-benar mencapai kemajuan yang signifikan? Ya, proyek ini selalu saya tangani. Khawatir Wang Hao akan mengambil hasil penelitiannya untuk dirinya sendiri. Selama ini dirahasiakan dengan ketat. Hanya memberitahu Tuan Qin saja. Bagus sekali, Tuan Qin kita. Wan Ning juga memandangmu dengan kagum. Semua berkat pengajaranmu. Tak tertandingi. Tuan Zhang. Tuan Zhang. Tuan Zhang. Tuan Zhang. Aku benar-benar tidak sengaja menjebakmu.
Aku mengerti gaya kerjamu. Menjebakmu, hidupku akan lebih buruk dari mati. Bagaimana aku berani? Kalau begitu, beritahuku. Mengapa Qin Yi tahu? Semua detail kita. Aku juga tidak tahu. Murong Ying. Pasti Murong Ying yang mengkhianati kita. Murong Ying. Wang Hao. Kau berani mengkhianatiku? Aku tidak. Apakah kau salah paham denganku? Kau ulangi lagi. Awalnya kau memberitahu Qin Yi tentang keberadaan nenek Qin. Lalu kau membocorkan informasi tentangku padanya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak. Kau salah paham denganku. Sekarang kau melihat Qin Yi, anak itu. Sangat hebat, ya? Ingin kembali ke sisinya ya? Bukan? Dengarkan aku. Aku mendengarkanmu ya. Tak tertandingi. Lepaskan aku. Kalian berdua ngapain bengong di sini? Kejar. Bu, kita makan yuk. Sebentar lagi, Qin Yi, istrimu belum pulang makan juga. Cepat telepon dia. Suruh dia pulang makan. Masih bengong ngapain? Telepon dia. Murong Ying. Lari. Terus lari. Aku salah. Aku tidak akan lari lagi. Tak tertandingi. Aku salah. Aku tidak akan lari lagi. Qin Yi. Kau memang ingin kembali ke sisinya, bukan? Bukan seperti yang kau pikirkan. Baiklah, kalau begitu aku ingin mendengarnya. Apa sebenarnya yang ingin Qin Yi katakan padamu? Angkat. Bu, lihat, tidak ada yang mengangkat. Bu, sedang sibuk. Sambung. Halo istriku. Pulanglah untuk makan malam. Ibu dan aku menunggumu. Murong Ying. Kau benar-benar mengkhianatiku. Ada apa? Istrimu kenapa? Apakah terjadi sesuatu? Ibu tidak apa-apa. Kita pergi makan. Makan apa? Makan saja. Dia pasti mengalami masalah. Cepatlah selamatkan dia. Baik. Aku akan menyelamatkannya. Wang Hao, apa yang kau lakukan? Rong Yung. Mengapa kau mengkhianatiku? Tiada tandingannya. Lagi pula kau tidak memiliki alasan untuk mengkhianatiku. Tolong. Berhenti. Qin Yi, cepatlah selamatkan aku. Qin Yi. Kau benar-benar sangat mencintainya. Setia sekali ya. Jangan salah paham. Dia hanya wanita murahan yang kutinggalkan. Lalu kau datang untuk apa? Meskipun dia wanita murahan yang kutinggalkan. Tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Orang lain juga tidak bisa merebutnya. Telapak tangan jahat. Wang Hao, kau memang pandai dalam telapak tangan jahat. Ternyata pembunuh ayahku adalah kau. Tak tertandingi. Jika kau ingin membawa Murong Ying pergi, silakan bawa saja. Aku mohon padamu. Jangan bunuh aku, Wang Hao. Jadi kau benar-benar bisa ilmu telapak tangan hitam. Kau yang membunuh ayahku. Bukan aku, tapi Song Tiancheng yang membunuh ayahmu. Aku sudah mencoba kekuatan telapak tangan Song Tiancheng. Dia sama sekali tidak cukup kuat untuk membunuh ayahku. Sebelumnya, Murong Ying mengatakan padaku bahwa kau yang membunuh ayahku. Aku masih belum percaya. Sekarang sepertinya sudah terbukti. Qin Yi, kumohon jangan bunuh aku.
Tak tertandingi. Suamiku, aku tahu kau pasti akan menyelamatkanku. Suamiku, aku tahu aku salah. Maafkan aku, ya? Kau benar-benar mengira aku menginginkanmu, wanita murahan? Jangan bermimpi. Lalu kenapa kau menyelamatkanku? Karena kau harus merawat ibuku. Suamiku, nanti aku akan pulang dan merawat ibu dengan baik. Beliau ibuku, bukan ibumu. Jika kau membuat kesalahan lagi, aku akan membunuhmu. Nenek, bagaimana kalau Anda makan dulu? Menantu perempuanku telah ditangkap. Bagaimana aku bisa makan? Nenek tua, kau juga tidak boleh sampai kelaparan. Pergilah kau. Kalau tidak, biar aku membujuk nenek tua untuk kalian. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah tuan kalian. Tuan kami adalah Qinyi. Qinyi, si manusia tak berguna itu. Dia sama sekali tidak pantas menjadi pewaris keluarga Tianlong. Dia juga tidak pantas memiliki pembantu yang cantik, manis, dan setia sepertimu. Jadi, lebih baik kalian ikut denganku saja. Kau berani menghina tuanku? Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Secepat ini kau ingin bermanja-manja denganku? Harum sekali. Tak tertandingi. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan sakiti nyonya tua. Berhenti. Tuan Nyonya. Dengan kemampuanmu itu, kurasa bahkan keturunan naga jahat pun tidak akan kau kalahkan. Kau masih ingin bertarung denganku di turnamen naga langit? Keturunan naga jahat apa? Turnamen naga langit apa? Kau tidak tahu? Nenek moyangmu tidak memberitahumu? Nenek moyang? Kau juga keturunan keluarga Tianlong? Benar, aku keturunan Tianlong. Qin Xiang. Qin Xiang, ya, karena kau keturunan Tianlong. Mengapa kau ingin membunuhku? Karena kita adalah musuh bebuyutan sejak lahir. Tapi tenang saja. Aku taat aturan. Sebelum Kongres Naga Langit, aku tidak akan membunuhmu. Jelaskan dengan jelas. Nanti akan kukatakan padamu, Tuan Qinyi, waktu yang kuberikan padamu tidak banyak lagi. Keturunan Naga Langit, tidak semudah itu untuk terbangun. Semoga kau bisa hidup sampai Kongres Naga Langit, dan hari di mana kau akan bertarung denganku. Tak tertandingi. Nyonya tua, sekarang bisa makan, ya? Xiaoying, makanlah. Baiklah, Bu. Siapa yang menyuruh kalian duduk di meja makan? Tidak tahu diri kalian sendiri? Pantaskah kalian makan di meja ini? Maafkan kami, Nyonya tua. Kami tidak tahu aturan. Xiaoying dan yang lainnya adalah pembantu baru. Mereka tidak tahu aturan. Jangan salahkan mereka. Mama, tidak apa-apa. Mereka tidak mengerti aturan. Nanti akan kuberi mereka pelajaran tentang aturan. Jangan sampai nanti. Xiaoying, hari ini juga akan kuberi mereka pelajaran tentang aturan. Mereka pembantu saya, tidak perlu dilatih. Kau dan Xiaoying adalah suami istri. Apa? Punyamu? Punyanya dia, Xiaoying akan membuat mereka patuh pada aturan. Baik. Hari ini aku akan membuat kalian bertiga patuh pada aturan dengan baik. Mulai sekarang, saat kita sekeluarga makan, kalian bertiga tidak boleh naik ke meja makan. Tak tertandingi. Kita makan di mana? Makan di mana? Makan sambil berdiri di dapur. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Berlututlah di depanku. Kau kira kau siapa? Berani-beraninya kau memukulku. Pembantu rumah tangga di rumah ibu membunuh majikannya. Pembantu seperti ini tidak bisa dipekerjakan. Cepat usir dia. Baik, baik, ibu mengerti. Yousi, kau tidak mendengar? Cepat pergi, Tuan. Belum pergi juga? Ini dia. Tak tertandingi.
Tuan Zhang. Jangan Tuan Zhang, jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya, kumohon. Jangan bunuh saya. Kak Teng, kau telah menyelamatkan saya. Wang Hao. Nanti patuhlah menjadi anjingku. Ada untungnya untukmu. Baik, 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 baik. Baik, saya anjing tuan. Tak tertandingi. Saya anjing tuan. Tapi aku tidak mengerti. Dengan kemampuanmu, kau bisa langsung menemui Qin Yi. Tubuh Qin Yi dilindungi oleh kekuatan naga. Sama sekali tidak akan bisa melukai dia. Jadi aku butuh bantuan. Kalau tidak kau pikir, mengapa aku menyelamatkanmu? Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saat ini, Murong Ying seharusnya sudah sampai di keluarga Qin juga. Benar. Sudah sampai. Suami, kau pasti lelah berlatih, ya? Aku akan memijat kakimu. Menyingkir. Suamiku. Aku tahu aku salah. Jangan marah lagi. Murong Ying. Bukankah kau sangat suka membuat aturan untuk orang lain? Sekarang aku juga akan membuat aturan untukmu. Mulai sekarang, saat ibu ada, kau adalah istriku. Saat ibu tidak ada, posisi kamu sama seperti anjing di rumah ini. Mengerti? Tak tertandingi. Dan 3 pembantuku juga majikanmu. Jika kau berani menyusahkan mereka lagi, aku akan mematahkan kakimu. Pergi. Suami, kalau begitu aku pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Tuan, latihan Anda sudah melelahkan, ya? Saya sudah membuat 2 hidangan lezat untuk Tuan. Taruh saja di sana dulu. Makan setelah latihan selesai. Tidak boleh, nanti akan dingin semua. Bagaimana kalau saya suapi Tuan? Zhanglan, jika kau tidak merawat nyonya tua dengan baik, lalu datang lagi untuk menggoda Tuan? Tak tertandingi. Zhanglan, jika kau tidak merawat nyonya tua dengan baik, mengapa kau datang lagi untuk menggoda Tuan? Siapa yang menggoda Tuan? Kau tidak membantu Tuan menghasilkan uang dengan baik. Datang untuk mengganggu Tuan berlatih untuk apa? Aku hanya takut ada yang mengganggu Tuan dalam berlatih. Kau juga melihat betapa kuatnya Qin Siang itu. Tuan tidak akan pernah berjuang keras lagi. Bagaimana bisa mengalahkannya? Apalagi demi menyembuhkan nyonya tua. Tuan juga harus berjuang keras. Apakah kau sudah mendapatkan tulang naga? Tidak bisa. Qin Yi sama sekali tidak mengizinkanku mendekat. Apa kau tidak bisa memikirkan cara yang baik? Aku akan memikirkan caranya. Jangan berisik. Cepat keluar kalian. Jangan ganggu Tuan. Tuan, aku juga bisa ilmu dalam negeri. Bagaimana kalau kita berlatih bersama? Mungkin saja bisa menambah sedikit kemajuan. Dengan kemampuanmu yang sedikit itu, kau juga pantas berlatih bersama tuanku? Demi tuanku, aku rela mati pun. Kalian berdiri, biarkan aku duduk. Aku juga ingin duduk. Tak tertandingi. Mau kemana? Aku membuat mama marah. Aku ingin kembali ke rumah orang tuaku untuk bersembunyi selama 2 hari. Apakah karena ini? Atau karena kamu mencuri barangku? Tuan, apa yang Anda katakan? Bagaimana mungkin aku mencuri barangmu? Pil suplemen yang diberikan Zhang Lanruo padaku. Kemana ya? Aku benar-benar tidak memiliki pil suplemen itu. Tuan, bukankah kau baik-baik saja? Kenapa harus minum pil suplemen? Aku berlatih di siang hari dan juga harus berlatih di malam hari. Badanku tidak kuat lagi.
Katakan, apakah kamu yang mencuri pil ajaibku? Aku benar-benar tidak, Tuan. Tidak. Kalau begitu, izinkan aku menggeledahmu, Tuan, jika Tuan tidak percaya. Maka aku akan membiarkan Tuan menggeledahku dengan saksama. Sedang apa? Tuan, carilah sedikit. Tiada duanya. Tuan. Apakah Tuan masih menyimpan perasaan untukku? Kalau begitu, mari kita kembali ke kamar. Carilah dengan saksama, ya? Tuan. Sepertinya Tuan dan mantan istri Tuan. Api lama kembali menyala. Sepertinya Tuan kita sudah tidak membutuhkan kita lagi. Saudari-saudari, mari kita pergi saja. Benar, kupikir. Kita kembali melayani leluhur saja. Kalian jangan salah paham ya. Bagaimana mungkin aku kembali bersamanya? Kalian kan sudah berpelukan begini. Bilang saja tidak. Pil ajaibku hilang. Aku sedang menggeledah tubuhnya. Kalau begitu memang harus digeledah dengan benar. Tuan, izinkan kami membantu menggeledahnya. Tidak perlu, tidak perlu. Aku sudah menggeledahnya. Suami. Cari lagi dengan saksama, ya. Pergi sana. Kalau begitu kita cari lagi lain kali. Tak tertandingi. Lalu, Dragon Soul-nya? Wang Hao. Aku masuk ke sarang harimau, sangat berbahaya. Kau sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Aku tahu kau menginginkan Dragon Orb. Jangan banyak bicara. Cepat keluarkan Dragon Orb-nya. Jangan mengacak-acak barangku. Kalau ku bawa di saku, sudah lama diambil Qin. Lalu kau sembunyikan di mana? Di tempat yang tersembunyi. Tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi apa? Biar aku cari dengan saksama. Jangan bercanda. Ini untukmu, tidak apa-apa kan? Ini adalah tulang naga. Tapi kau tidak memiliki darah naga langit. Mau juga tidak ada gunanya, kan? Siapa bilang tidak berguna? Tak tertandingi. Dia siapa? Dia adalah Qin Xiang, keturunan keluarga Tianlong. Kita cepat pergi. Jangan takut, aku datang untuk membantumu. Kitab rahasia ini adalah metode yang digunakan manusia biasa untuk berlatih ilmu dalam menggunakan kekuatan naga. Selama kau memilikinya, kau bisa berhasil menggunakan kekuatan naga. Tapi mengapa kau membantuku? Aku membantumu dengan syarat. Aku ingin membunuh Qin, tapi ada aturan, aku tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Jadi, syaratku adalah, setelah kau berhasil berlatih, kau harus membantuku membunuh Qin. Baik. Aku setuju. Baik sekali. Apakah ini mungkin ada konspirasi? Meskipun konspirasi, aku tetap akan mencobanya. Karena aku tidak ingin selamanya diinjak-injak Qin Yi dan Zhang Longteng. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk membalas. Tak tertandingi. Wang Hao. Sayang, tentang ini. Jangan khawatir. Kita minum dulu untuk merayakannya. Kalau begitu kita minum dengan cangkir yang sama. Wang Hao. Senang sekali ya. Zhang Longteng. Kau datang untuk apa? Di mana naga tulang? Tak tertandingi. Benda yang sudah sampai di tanganku. Kau masih ingin pergi? Sejujurnya ku bilang padamu. Aku sudah meningkatkan telapak tangan hitam jahat, menjadi telapak tangan naga hitam.
Sekarang kau bukan tandinganku. Sepertinya kau yang mencari kematian. Kalau begitu, coba saja. Tidak mungkin. Jangan-jangan wanita itu menipuku. Bukan Qin Xiang yang menipumu. Wanita MU yang menipumu. Minuman tadi beracun. Kau. Kenapa kau mengkhianatiku? Karena kakak perempuannya, Murong Dongyang. Tuan Zhang sudah berjanji padaku. Setelah menguasai keluarga Qin, ia akan memberikan keluarga Murong kita 20% saham Qin Group. Jauh lebih royal darimu. Kau ini perempuan jalang. Aku akan membunuhmu. Aku bisa membiarkanmu hidup. Dan juga bisa membunuhmu. Serahkan tulang naga itu. Tak tertandingi. Tuan, Sang Longteng membawa Murong Dongyang untuk menemui Wang Hao. Tepat seperti yang kuinginkan. Hanya aku yang tahu di mana keberadaan Dragon Orb. Jika kau membunuhku, kau tak akan pernah bisa menemukan Dragon Orb seumur hidupmu. Wang Hao. Siapa bilang Tuan Zhang menginginkan Dragon Orb? Hanya bisa meminta padamu. Jiwa naga ada di perut Wang Hao. Tuan Zhang, belah perutmu. Tuan Zhang, aku mohon jangan. Aku akan menjadi anjingmu. Jangan bunuh aku. Perampokan. Tak tertandingi. Wang Youli, bukankah sudah kukatakan padamu, urusan perusahaan grup Qin, kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Tuan Muda Qin mengalami masalah besar kali ini. Zhang Longteng menyandera staf teknis perusahaan, dan mengambil alih hasil riset dan pengembangan kita, data tentang chip baru. Dia juga mengancam, ingin kau sendiri yang menyerahkan grup Qin ke tangannya. Tuan Zhang, ada orang datang. Bukankah itu Murong Ying? Cepat sekali bersama Tuan Zhang. Pohon besar banyak yang berteduh di bawahnya. Kini, aku sarankan kau menurut saja. Lebih cepat serahkan Qin Corporation kepada Tuan Zhang. Dengan begitu Tuan Zhang akan senang. Mungkin kau masih bisa mendapatkan pekerjaan sebagai satpam. Benar kan, Tuan Zhang? Siapa yang mau jadi satpam? Tuan Qin. Tuan Qin pasti tidak cocok. Tak tertandingi. Tuan Zhang, kau menyandera staf teknologi perusahaan kami, dan mencuri chip milikku. Ini bukan tindakan seorang yang terhormat, kan? Apakah aku pernah bilang aku orang yang terhormat? Aku tidak hanya mencuri data milikmu, tapi juga mencuri Dragon Soul milikmu. Apa? Kau bukan keturunan naga surgawi. Untuk apa kau mencuri inti nagaku? Memang aku bukan keturunan naga surgawi, tapi aku keturunan naga jahat. Keturunan naga jahat. Dua inti naga ini. Satu yang baik, satu yang jahat. Satu yin dan satu yang tepat untuk meningkatkan kultivasiku. Tapi kau berbeda. Kau kehilangan Dragon Soul. Keagungan darah naga surgawi MU tak bisa terbangun. Kau selamanya tak akan bisa mengalahkanku. Salahkan saja dirimu sendiri karena terlalu kejam padaku. Tuan Qin. Aku memberimu satu kesempatan. Serahkan Qin Corporation kepadamu. Kedatanganku hari ini untuk memberimu jalan keluar. Tak tertandingi. Aku suka sikapmu yang keras kepala itu. Kau benar-benar berpikir, kau bisa mencuri Dragon Soul-ku? Ku bilang padamu. Punya muka itu palsu. Punyakulah yang asli. Di dalamnya jelas ada energi vital. Baiklah, aku akan menggunakan Dragon Bone palsu ini untuk bermain-main dengan kalian. Di dalamnya, semuanya adalah energi sisa yang kujabarkan. Ia tidak hanya bisa menyerap jurus dalammu, dan juga bau. Trik yang bagus, hanya karena kamu terlalu serakah.
Mencari penyakit sendiri. Sang Longteng, ku bilang padamu, kembalikan semua barangku yang telah kamu curi. Mungkin aku bisa mengampunimu. Kau benar-benar mengira bisa mengalahkanku? Bagaimana kalau kita coba? Tak tertandingi. Tuan Sang, apa kau tidak apa-apa? Tuan sangat hebat. Kau luar biasa. Sang Longteng, hari ini, aku akan menghancurkan ilmu bela dirimu. Asalkan kau serahkan Longteng Group kepadaku. Aku akan mengampunimu. Kontraknya sudah siap. Aku akan datang besok untuk menandatanganinya. Apa kabar, Tuan Sang? Sang Longteng. Tak tertandingi. Kau juga keturunan naga jahat. Bagaimana bisa kau menyerah begitu mudah? Qin Xiang. Terima kasih atas penyelamatanmu, Tuan Sang Longteng. Luka yang kau derita hari ini. Bukannya tanpa imbalan yang kuberikan. Tuan, silakan katakan apa yang ingin kau sampaikan. Anak muda bernama Wang Hao telah kau bunuh. Maka tugasnya secara alami akan kau selesaikan. Aku ingin kau membunuh Qin Yi. Menurutmu, dengan keadaanku sekarang, masih bisa mengalahkannya? Jika kau mengaktifkan pengorbanan darah naga jahat, kau bisa mengalahkannya. Pengorbanan darah naga jahat. Aku tidak mungkin mengaktifkan pengorbanan darah naga jahat. Tak tertandingi. Aku tidak mungkin mengaktifkan ritual darah naga jahat. Aku akan dihukum Tuhan. Jika kau tidak mengaktifkan ritual darah naga jahat, sekarang juga akan kuberikan kematian yang lebih buruk dari hidup. Selama kau mengaktifkan ritual darah naga jahat, kau bisa menggunakan darah Qin Yi untuk menghilangkan kutukan itu. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Kau tidak punya pilihan. Tuan Zhang, apa itu pengorbanan darah naga jahat? Tolong. Tak tertandingi. Qin Yi, kau tampak nyaman sekali. Sang Longteng. Pemulihannya cukup cepat, Tuan Muda Qin. Serahkan Qin Corporation padaku. Terlihatnya, terakhir kali, aku belum berhasil membuatmu tunduk, ya? Tuan. Bagaimana? Bisa sehebat itu. Ini adalah pengorbanan darah naga jahat. Sangat sakit, bukan? Jangan sakiti tuanku. Sampah. Aku akan bertarung denganmu. Ikuti aku mulai sekarang. Jauh lebih baik daripada mengikuti orang bodoh itu. Menyingkir. Pelacur sialan. Qin Yi. Kau tidak pantas menyandang darah Tianlong. Darahmu seharusnya untukku. Jangan. Diam.
Tuan. Tak tertandingi. Tuan, kau baik-baik saja. Tuan. Sang Longteng, aku harus berterima kasih padamu. Tadi kau menghisap darahku dan hampir membunuhku. Tapi itu sepenuhnya membangkitkan darah naga milikku. Bagaimana mungkin? Sekarang aku lebih kuat. Bagaimana mungkin aku kalah? Tuan, Tuan, selamat Tuan. Keturunan darah naga Tuan akhirnya telah terbangun. Tuan, dia memukulku di sini. Dia memukul lenganku. Hidung kecil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, ayo, ayo pulang. Aku akan mengobati kalian. Ayo, ayo, ayo. Tak tertandingi. Bu. Bagaimana? Sudah ingat? Nak, aku sudah ingat. Jangan sedih, Bu. Semua sudah berlalu. Baiklah, semua sudah berlalu. Ayah, akhirnya aku sudah membalaskan dendamu. Qin Yi. Akhirnya kau mewarisi darah naga langit. Kau pantas menjadi lawanku. Kita sama-sama keturunan keluarga naga langit. Kenapa kau selalu menyusahkanku? Pewaris pemimpin keluarga naga langit. Calon pewarisnya. Setiap kali ada 2 orang. Kedua kandidat ini akan melakukan duel di Kongres Naga Langit. Orang yang bertahan hidup akan mewarisi keluarga naga langit. Qin Yi. Sampai jumpa di Kongres Naga Langit ya.